Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dars bab innaka la tahdi man ahbabta di halaman berapa ini? 153. Ya, 153 pada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam surat Qasas ayat 56. Ya. Baik. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ya, ini diantara dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang dicintainya. Wal hidayatu naw'ani. Hidayah terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama namanya hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik. Taufik. Yang kedua namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Atau disebut juga dengan hidayah bayan, ya, penjelasan, bayan. Ya. Yang ini jamaah sekalian, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Yang hidayah taufik ini hak Allah. Ya, ini hak Allah. Adapun ini maka dari Nabi SAW, ini bisa dari Rasulullah. Ya. Bisa juga dari guru, ya, dari pengajar, ya, namanya hidayatul bayan, ya. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa? Hidayah irsyad wal bayan, ya. Baik, bisa dipahami dari sini ya. Hidayah ada dua, ada namanya taufik, ada namanya irsyad. Sehingga di hari kiamat tidak ada alasan seseorang itu mengatakan saya belum mendapatkan hidayah. Ya. Baik, ikhwatan liman azakumullah, kita kembali kepada ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini jamaah sekalian turun terkait masalah kematiannya Abu Thalib. Ini kematiannya Abu Thalib. Abu Thalib sebagaimana diriwayatkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam fi sahih an Ibnu Musayyib an abihi qala, dari Ibnu Musayyib kemudian dari ayahnya. Dia berkata, jadi ayahnya Ibnu Musayyib mengatakan, lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah. Ternyata di sampingnya Abu Thalib sudah ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Dan juga ada Abu siapa? Abu Jahlin. Jadi ada dua orang, ya. Dan ini dua tokoh orang kafir Quraisy. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Thalib, ya am, wahai pamanku,
Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan, ya, sebuah kalimat, uhajjulaka biha indallah, yang aku gunakan untuk bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ya, faqala, berapa orang yang berkata di sini? Faqala, qala satu, qala, ya, dua, yaitu Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka keduanya mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an dini Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Siapa ini Abdul Muttalib? Apanya Abu Thalib? Baik, fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ulangi lagi kalimatnya. Paman ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan saya gunakan untuk menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada, ternyata kedua orang ini juga mengulang. Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama ayahmu? Jadi Abdul Muttalib punya anak namanya Abu Thalib. Ya, ingat ya, Abdul Muttalib punya beberapa anak. Di antaranya ayahnya Nabi. Siapa namanya? Ya, Abdullah. Di antaranya Abu Lahab, ya, Abbas, ya. Kemudian Abu Thalib. Ya, ini semuanya anak dari Abdul Muttalib. Fakana akhiru maqal, akhir yang dikatakan oleh Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agamanya si Abdul Muttalib. Artinya menyembah apa? Berhala. Wa aba yaqul la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka, sungguh saya betul-betul akan memohonkan ampun untukmu wahai Abu Thalib. Ya, malam unha anka, selama saya tidak dilarang. Ternyata fa anzalallahu azza wajal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka lin nabi, tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun kepada orang musyrik yang sudah meninggal dunia, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah kerabat mereka. Ya. Jadi jamaah sekalian, kalau misalnya dia orang kafir, punya tetangga, kita doakan, ya Allah kasih dia hidayah. Maka ini boleh, karena dia masih hidup. Tapi kalau misalnya sudah meninggal dunia, maka tidak boleh didoakan ampunan. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga, ya Allah kurangi azabnya. Tidak bisa, ya, tidak boleh didoakan. Wa anzalallahu fi Abi Thalibin, dan turun juga firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk, ya, berhak mendapatkan hidayah. Baik, ikhwatal iman azakumullah, ini sebab turunnya atau disebut dengan asbabun, apa namanya? Ya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat innaka la tahdi man ahbabta, sebab turunnya karena kisah kematiannya Abu Thalib, ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah, kalau misalnya sebab adanya hadis, apa namanya? Asbabul wurud, ya. Asbabul wurud. Kalau Al-Qur'an asbabun nuzul. Baik, kita kembali kepada ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta, ya. Munasabatul bab li kitabit tauhid. Aina Abul? Ya, Abul, Iqra. Ya. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, apa kesesuaiannya? Anna fihi ar-radda, pada ayat, ya, pada pembahasan ini ar-radda, ada bantahan ala ubadil kubur, kepada para penyembah kubur.
alladzina ya'taqiduna, yang meyakini fil anbiya'i, pada orang soleh, ya para nabi dan orang-orang soleh bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Jadi para penyembah kubur, ya, para pemuja kubur, ya, mereka meyakini bahwa para nabi, orang soleh itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Ya. Padahal mereka tidak punya dasar. Ya, mereka tidak punya dasar. Wa dzalika annahu idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hadisa ala hidayati ammihi. Beliau sangat berusaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya fi hayatihi, ketika beliau masih hidup. Falam yatayassar lahu, ternyata Allah tidak mudahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib masih hidup, didakwai oleh Nabi, tidak masuk Islam. Wa da'alahu ba'da mautihi, Nabi doakan setelah meninggal dunia si Abu Thalib. Ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara subhanahu anna rasula la yaqdiru ala hidayati man ahab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Dia apalagi yang selainnya. Apalagi yang selainnya. Jadi para orang soleh, ya, atau nabi di bawah derajat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Baik, faham itu? Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, ma yustafadu minal ayat. Antum tulis, ma yustafadu minal ayat. Ya, pelajaran yang bisa diambil dalam ayat ini. Baik, ikra ya Said, enak Said. Said. Mafi. Anta ya Faiz, ikra. Ma yustafadu minal ayat. Al-awwal. Ya, yang pertama, ar-raddu, bantahan alal ladina, kepada orang-orang, ya, bantahan kepada orang-orang yang takiduna, yang meyakini annal awliya'a, bahwasanya para wali yanfa'una, bisa memberikan manfaat, au yadurrun, atau menolak mudarat. Sudah? Wa yatasarrafuna ba'dal mauti ala sabilil karamah, dan bisa melakukan perbuatan setelah meninggal dunia. Ya, dan bisa melakukan, ya, perbuatan-perbuatan setelah meninggal dunia. Ya, ala sabilil karamah, yang disebut dengan karamah. Jadi ayat ini jamaah sekalian menjadi bantahan kepada para orang-orang yang meyakini bahwa para wali bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Kemudian para wali juga, ya, bisa melakukan setelah mereka meninggal dunia yang disebut dengan karamah. Ya, karamah. Asani, ya, asani. Anda ya mana? Anda, nah, ikra asani. Baik. Yang kedua, anna hidayat taufik, hidayah taufik berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya. Tadi kita jelaskan hidayah ada berapa? Ada dua. Yang pertama, hidayah taufik. Yang kedua, hidayatul irsyad. Kata beliau, hafizahullah taala, anna hidayah taufik, hidayah taufik berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun hidayah irsyad wal bayan, semua orang punya kemampuan untuk menjelaskan. Ya, kita jelaskan kepada ahli maksiat, ini dilarang, ini haram. Ya, membuka aurat tidak boleh. Itu namanya hidayah. Itu namanya hidayah. Nanti di hari kiamat dia tidak bisa berhujjah, saya belum dapat hidayah, tidak bisa. Karena sudah dijelaskan. Ya, karena sudah dijelaskan. Asalis, anta ini lihat, salis. Ya, yang ketiga jemaah sekalian, menetapkan ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menetapkan ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui pada ayat ini Allah mengatakan, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui
siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Bahkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala, apa nama Allah Subhanahu wa taala terkait masalah ini? Terkait masalah ilmu apa namanya? Alimun. Apa mana alim? Maha, ya maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Alim. Maha mengetahui. Baik, jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 adalah Alim, maha mengetahui. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Ya Lutfi, Iqra ya Lutfi. Ya, yang keempat adalah menetapkan kebijaksanaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara nama dan sifat Allah. Menetapkan kebijaksanaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu namanya terkait masalah ini apa? Siapa yang tahu? Al-ilmu alim, al-hikmah ya hakim. Ya, hakimun. Hakimun. Sehingga tidak boleh menggunakan kedua nama ini secara bersendirian. Ya, siapa namamu alim? Ya, tidak boleh. Ya, siapa namamu hakim? Tidak boleh. Kecuali ditambahkan di depannya apa? Apa? Ya abdun. Ya, antum tambahkan di sini abdun. Jadi Abdul Alim atau Abdul Hakim, ya, Abdul Jabbar dan seterusnya. Al-Khamis, ya Farhan, Irawan. Ya, batalnya bergantungan kepada selain Allah, ya. Batalnya bergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya, hati kita, ketergantungan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana ayat yang selalu kita baca, ya, Allahus Somad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi jangan gantungkan hatinya kepada makhluk, ya, kepada manusia, apalagi rasa takutnya. Ya, ini para santri jangan takut dia sholat karena takut dihukum. Ya. Itu kesyirikan namanya. Perhatikan ya para santri, ya. Takut dia ibadah kepada Allah gara-gara takut disanksi kena poin, itu kesyirikan. Ya, itu kesyirikan. Dia beramal karena manusia. Ya, dia beramal karena takut di poin. Maka jangan sampai ada niat yang demikian. Dan jangan juga kebalikannya, kalau begitu saya tidak usah sholat. Ya, bukan demikian. Tapi dia paksakan dirinya untuk beramal soleh lillahi azza wa jalla. Lalil ghair, bukan karena selainnya. Ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Kita lanjutkan. Ini sudah kita bacakan tadi tentang kematian Abu Thalib. Kita langsung masuk ke faidahnya. Ya, faidah dari hadis kematian Abu Thalib. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Yang pertama, jawazu iyadati al-maridi al-musyriki idza rujiya islamuhu. Dibolehkan untuk menjenguk orang sakit, orang kafir yang sakit. Ya, bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit. Ya. Jadi tapi ada catatannya. Ya, idza rujiya islamuhu, kalau diharapkan dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi tujuan utama ketika kita punya misalnya tetangga, dia orang non-muslim, dan ketika dia hidup dia baik sekali sama kita, dan kita juga baik sama dia, artinya tidak suka ganggu si tetangga non-muslim ini. Ketika dia sakit, boleh kita kunjungi dia, berharap dia masuk ke dalam agama Islam. Dan namanya hidayah jamaah sekalian, tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita datang ke dia dalam kondisi dia sakit, ternyata dia masuk ke dalam agama Islam. Dan ini banyak terjadi. Dia punya kerabat banyak, ini orang kafir. Ketika sakit, tidak ada yang datangi. Satu pun tidak ada yang datangi. Hatta auladuhu, sampai anak-anaknya tidak datang kepada dia, tidak kunjung. Kemudian ada tetangganya muslim, dia datangi orang kafir ini, tersentuh hatinya. Dia bilang, satu-satunya orang yang datang ke saya ketika saya sakit, orang ini. Dia masuk ke dalam agama Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam. Dan Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Ketika ada seorang anak laki-laki Yahudi, agamanya Yahudi,
dia sakit, maka dia dikunjungi oleh Nabi SAW. Setelah dikunjungi, Nabi menawarkan Islam. Kata beliau, aslim taslam, masuklah engkau ke dalam agama Islam, maka kamu akan selamat. Ya, fanadhara ila abihi, anak kecil ini lihat kepada bapaknya. Artinya dia minta izinnya, jangan sampai ya bapaknya marah-marah, ya. Maka bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki adalah Qasim, ya, Qasim. Maka disebut dengan Abul Qasim. Taati Muhammad. Fa aslam, maka dia pun masuk ke dalam agama Islam. Ya, dia mengucapkan syahadat. Nabi keluar dari rumah tersebut, beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan anak ini dari api neraka. Tuh, perhatikan kalimat Nabi ya. Setelah anak ini masuk Islam, kata Nabi apa? Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari api neraka. Nabi tidak mengatakan, gara-gara saya. Gara-gara saya anak itu masuk. Tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan ini semua hidayah dari Allah dan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Ini Allah asani. Banyak asani. Anda Fadli Hamka. Betul. Ya, yang kedua aja mas kalian, madharat ya, madharat. Berteman dengan orang-orang buruk. Ya. Jadi madharat berkawan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, di sampingnya ada kawannya. Siapa kawannya tadi sebutkan? Siapa? Yang pertama siapa? Abdullah Jadad. Abdullah ibn Abi Umayyah. Yang kedua, Abu Jahal, ya. Ya, Abu Jahal. Nah, karena dia berteman dengan teman yang buruk ini, maka dia tertular keburukannya. Jadi jangan berteman dengan teman yang buruk, ya. Kata Nabi SAW, masalul jalisi sholih wa jalisi su kahamil misk wa nafihil kir. Perumpamaan berteman dengan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini cerdasnya Nabi SAW. Nabi memberikan perumpamaan agar kita bisa menjauhi teman yang buruk, ya. Jadi buruk, teman yang buruk sama dengan pandai apa? Ya, pandai besi. Membaik sama dengan ya penjual minyak wangi. Ini namanya kiasan. Bukan berarti tidak boleh jadi pandai besi, bukan begitu. Tapi ini kiasan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, amma adapun kalau kamu misalnya berteman dengan teman yang baik, imma an tabta'a minhu, bisa jadi kamu beli minyak wanginya. Dia jual minyak wangi, kamu beli. Sekali ini kiasan. Atau bisa jadi dia tawari minyak wangi. Karena kalau kita mau sholat, ada orang, minyak wangi dulu. Dan kita pakai. Atau, kata beliau SAW, atau minimal antajid minhu raihatan thayyibah. Kamu mendapati dari orang ini aroma yang wangi. Ya. Ini perumpamaan berteman dengan orang yang baik. Ya, kalau sholat langsung ingatkan, sholat. Ada orang buka aurat, dia ingatkan, jangan buka aurat. Dia berkata kotor, dia nasihati, jangan berkata demikian. Ini orang yang baik demikian, dia nasihati. Ada hal yang bisa kita dapatkan dari dia. Adapun berteman dengan teman yang buruk, kata Nabi SAW, imma an tuhrik thiyabak. Bisa jadi bajumu terbakar oleh peralatannya. Karena dia pandai besi, bisa jadi bajumu terbakar. Atau paling minimal antajid minhu raihatan karihatan. Engkau menjumpai dari dia aroma yang tidak sedap, yang tidak wangi, ya, busuk. Ya, sudah masuk waktu sholat, ya masih nongkrong di deker misalnya. Ya, masih mencatur. Ya, temannya tidak ingatkan, malah saling kompak, ayo duduk sini. Azan dapat. Azan. Duduk saja di sini. Ya. Temannya melakukan kemaksiatan, dia diamkan. Ya, ini semuanya keburukan yang ditimbulkan ketika berteman dengan teman yang tidak baik. Makanya Syekh Al-Fauzan mengatakan, ya, mudaratnya berteman dengan teman yang buruk. Ya. Bahkan dia sebab seseorang dijauhkan dari hidayah. Ya. Baik, asalis. Akmal asalis, ikra. Bagus.
Ya, asali anna makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, tarku ibadatil asnam, meninggalkan peribadatan kepada patung-patung. Jadi makna la ilaha illallah, meninggalkan peribadatan kepada patung-patung. Dan wali-wali. Ya, dan wali-wali. Wassalihin, dan orang soleh. Ya, dan orang soleh. Wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi ada namanya an-nafyu wal isbat. Ya, ini sering kita ulang-ulang, ini namanya an-nafyu, kemudian ini apa namanya ini? Al-isbat. Antum perhatikan ya. Makanya beliau mengatakan tarku ibadatil asnam. Ini an-nafyu semuanya ini, wal auliya, wali-wali, wassalihin, orang-orang soleh. Ini namanya nafyu. Ini nafyu semua. Wa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa namanya? Apa namanya? Ya, isbat. Ini namanya isbat, menetapkan, ya. Wa anal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Orang musyrik tahu mana itu. Jadi kalau Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah, maka dia mengingkari seluruh ibadah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antum ingat ya, la ilaha illallah punya dua rukun. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, kemudian yang kedua ya al-isbat, ya, menetapkan. Ya, menetapkan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan satunya saja secara khusus, maka ini keliru. Misalnya la ilaha, tidak ada sesembahan. Dia cuma menetapkan ini saja, maka dia terjatuh kepada pemahaman apa? Yang tidak punya Tuhan itu, ya, ateis. Atau dia tetapkan semuanya, ya, yang disembah Allah, tapi dia tetapkan semuanya, boleh menyembah patung, boleh menyembah ya wali-wali dan seterusnya, maka ini juga salah, keliru, ya. Sehingga rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Di dalam Al-Qur'an bisa disebutkan dulu penetapannya, ya, kemudian yang kedua peniadaannya, ya, peniadaannya. Jadi yang penting ada dua-duanya, yaitu an-nafyu dan isbat. Ar-rabi', yang keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Siapa yang mengucapkan, ya, la ilaha illallah, uktub ya Uqail wa Anas Burhanuddin. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, uktub, tulis. Tulis. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, ya, dengan ilmu, yakin, ya, yakin, maka dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi dengan ilmu dan dengan keyakinan, ketika dia ucapkan, maka dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Yang kelima, al-khamis, annal amala bil khawatim. Ya, amalan tergantung akhirnya. Ya, amalan tergantung akhirnya. Ya, amalan tergantung akhirnya. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, amalan tergantung akhirnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang panjang di pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah tentang orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Coba bayangkan ya, dia beramal dengan amalan ahli surga. Sampai Nabi mengatakan jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Satu hasta begini. Kemudian setelah itu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka gara-gara itu. Kemudian Nabi sebutkan ada orang beramal dengan amalan ahli neraka. Sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta saja. Ternyata dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung dari ya ujungnya. Itu hati-hati ya, yang merasa soleh saat ini hati-hati. Yang oh saya sudah masuk surga ini, jangan. Ya.
Yang di atas kemaksiatan juga sama. Jangan mengatakan, oh kalau begitu saya maksiat saja nanti. Nanti kalau di ujung kehidupan saya beramal dengan amalan ahli surga. Biar saya masuk surga. Tidak ada jaminan demikian. Berapa banyak orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ya, tidak direncanakan. Paginya dia sehat, kemudian siangnya dia sudah meninggal dunia. Siangnya dia sehat, sorenya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya siap-siap ya, semuanya siap-siap karena namanya ajal, tidak ada yang mengetahui. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu qadda ruha 'abdin," kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mencabut nyawa orang itu, maka dia jadikan orang tersebut melakukan perjalanan. Ketika sampai di daerah itu, maka Allah cabut nyawanya. Sehingga ketika ingin melakukan perjalanan itu tawakal Allah ini penting. Berdoa sebelum berangkat, ya, berzikir di tengah perjalanan. Ketika sampai berzikir lagi sebagaimana yang sudah kita ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini semuanya amalan ya, bisa kita kerjakan ya Mas sekalian. Baik, kemudian yang keenam, ya, yang keenam, tahrimul istighfar lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim ya wa mahabbatihim. Haramnya memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya. Haramnya memohonkan ampun kepada orang musyrik. Kalau dia masih hidup, maka boleh mintakan hidayah. Bukan ampunan ya, tapi dimintakan hidayah. Ya Allah, berikan dia hidayah masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, tahrimul istighfar, tidak boleh memohonkan ampun. Fahim ya Adnan? Jadi haramnya memberikan memohonkan ampunan kepada orang musyrik. Ya. Baik, ikhwatul iman azakumullah, tinggal 3 lagi ya. As-sabi' butlanut ta'alluqi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Ya, batalnya ketergantungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batalnya ketergantungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Ya, dan selainnya. Jadi Nabi SAW, jamaah sekalian, beliau sudah meninggal dunia, maka beliau tidak bisa dimintai, ya Rasulullah hilangkan kesedihan kami, tidak bisa, karena beliau sudah meninggal dunia. Adapun ketika beliau masih hidup, maka boleh kita minta doa kepada beliau, ya Rasulullah saya lagi bersedih, berdoalah kepada Allah agar kesedihan saya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang ke-7 ya, batalnya ketergantungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi dan selainnya untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Sehingga ketika kita ingin berdoa, maka kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-tsamin ar-raddu ala man za'ama Islam Abi Thalib, bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam. Ya. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam. Ya. Buktinya mana ya? Hadis yang tadi. Hadis yang tadi menunjukkan Abu Thalib tidak masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dia divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara syafaat khusus beliau kepada Abu Thalib adalah didoakan agar Abu Thalib mendapatkan azab yang ringan, tidak berat. Baik, at-tasi' madharatu taqlidil aba'i wal akabir bihaitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yarji'u ilaiha inda tanazu'. Ya, mudaratnya taklid kepada para pembesar. Ya, mudaratnya taklid kepada para pembesar. Ya. Itu mudarat. Karena perkataan mereka itu jadi hujjah. Ya, jadi dalil. Ya, jadi dalil. Jadi tidak boleh taklid kepada para ustadz. Tidak boleh taklid. Kalau ustadz itu ada dalilnya kemudian kita ikuti, itu benar. Tapi kalau misalnya ustadz itu tidak punya dalil kemudian diikuti, maka ada ghairu sahih ya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi tidak boleh taklid buta ya. Antum beramal harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Baik, ini 9 poin ya. Kemudian saya tambahkan satu jamaah sekalian. Ketika orang itu sakaratul maut, maka talqinnya cuma la ilaha illallah. Ini saja. Jangan disyahadatkan. Jangan asyhadu alla
ilaha dan seterusnya. Jangan. Nabi cuma mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nabi cuma mengatakan la ilaha illallah saja. Bukan disyahadatkan. Ya. Nabi juga mengatakan kepada pamannya, ya amkul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Baik, ikhwatan iman azakumullah, ini beberapa faedah yang bisa diambil dalam hadis yang mulia ini. Ini masih panjang pembahasannya, nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.